Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang adanya info baru gagal bayar di Shopee gitu ya, entah itu es pinjam maupun SPay Later gitu ya. Nah, jadi di grup Facebook Raja Galbay ada yang memposting pengalaman Galbay di Shopee itu gitu. Oke. Nah, langsung saja ya. Kita baca. Nah, dari Mas Bagus Jati Ramadan, oke. Dia ngepost kebetulan banget temen satu kerjaku punya toko di aplikasi Shopee, jualin produk skincare hingga dapat penghasilan per bulan 40 sampai dengan 45 juta. Itu kotor ya penghasilannya. Nah, suatu saat di tahun 2021, temanku ini kepincut sama es pinjam penjual dan dapat 250 juta dengan cicilan 32 bulan. Oke? Tertariklah temanku ini buat modal-modal distributor skincare yang lainnya dengan ngambil 150 juta. Oh gitu ya. Jadi limitnya 250, ngutangnya 150 juta. Oke, lanjut. Singkatnya, bulan Januari 2022 macet karena produk sepi peminat. Akhirnya bulan Februari galbay karena udah nggak bisa bayar cicilan per bulannya 11 jutaan. Gitu. Oke, lanjut ya. Kemarin banget tanggal 28 Juli 2023 dikunjungi FC lapangan es pinjam. Oke ya. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Temanku cerita apa adanya. Tapi FC atau Field Collection atau DC es pinjam hanya tanya kenapa sudah tidak bisa bayar ya dan bisa dicicil per 2 minggu. Tapi temanku udah nggak bisa bayar, jadi diabaikan gitu. Oke, lanjut ya. Terus temanku bilang ke FC es pinjam itu, ya, produk Shopee yang ada DC lapangannya apa saja, dan kata DC-nya masih es pinjam penjual saja. Neng ya, karena es pinjam penjual cicilan per bulannya besar-besar hingga puluhan juta gitu ya. Terus kalau yang SPay Later dan es pinjam biasa, pihak Shopee belum merekrut DC lapangan. Ya, diingat-ingat ya. Kalau yang SPay Later dan es pinjam biasa, pihak Shopee belum merekrut DC lapangan. Kata DC lapangan Shopee penjual itu. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, dari sini fakta terungkap kalau Shopee masih mengedepankan penagihan buat peminjam di es pinjam seller ya yang punya toko itu gitu ya, yang jualan di Shopee itu. Oke, berarti yang katanya dikunjungi FC lapangan atau DC lapangan Shopee galbay es pinjam SPay Later sudah dipastikan halu atau opini sendiri gitu ya. Jadi kalau ada ketikan di Facebook dimanapun gitu ya, saya telah didatangi DC lapangan dari Shopee, namun dia itu bukan penjual, bukan seller, bukan yang punya toko di Shopee, maka dipastikan itu adalah halu. Karena DC es pinjam di sini bilang sendiri tidak ada DC lapangan Shopee dan es pinjam untuk pembeli gitu ya, untuk kita-kitaan yang tidak menjual produk di Shopee gitu ya, yang limitnya itu paling hanya 30 juta gitu ya paling gedenya gitu kan, atau 60 juta lah paling gedenya gitu ya. Itu tidak ada sama sekali DC lapangannya ya. Nah, lokasi dia ini ada di Bandung dekat kantor wilayah Gubernur Bandung gitu ya, kota banget kan gitu ya, bukan pelosok-pelosoknya gitu ya. Jadi memang ini adalah fakta gitu ya, bahwa es pinjam yang untuk kita-kita ini belum ada DC lapangannya gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat komentarnya dulu. Nah, di sini like-nya sampai 135, jangkauannya sampai 11.000 gitu ya. Jadi fresh banget gitu. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan info ada DC lapangannya enggak sih Shopee itu ya bagi yang kita-kita ini gitu kan. Nah, di sini sudah dibuktikan bahwa DC Shopee mengatakan bahwa tidak ada DC lapangan Shopee. Nah, sekarang mari kita baca komentar-komentarnya dulu gitu ya.
Nah, di sini ada yang bilang pantesan es pinjam saya aman, tagihan 15 juta, total udah jalan 1 tahun gitu ya. Masih ada WA kah? Maksudnya masih ditagih WA kah? Nggak ada, sepi sekali gitu ya. Jadi sudah 1 tahun sudah busuk gitu ya. Data tagihannya bisa jadi ini sudah auto lunas juga di Shopee. Masa sih itu cabe-cabeanku udah dikunjungi seragam oren, ungkap DC kebelet bonus gitu. Nah, biasanya seperti itu ya. Biasanya DC-DC yang nulis itu memang tipikalnya itu ketikannya seperti ini gitu ya. Itu tetangga aku atau keluarga aku itu udah dikunjungi seragam oren loh gitu kan ya. Seperti itu ya. Makanya di sini ini satirnya gitu ya. Ini sindiran untuk DC-DC-nya gitu yang menebarkan rasa takut ya, padahal itu hanya bohongan saja gitu. Oke, lanjut. Itu tetangga aku baru kemarin dikunjungi DC Shopee, pinjamannya cuma 2 juta ya. Biasanya ada yang gitu. Ya, jadi tipikal kalimatnya itu seperti itu ya. Ini dua orang ini lagi satir gitu ya, lagi nyindir para DC-DC gitu ya yang biasa ngepost di grup-grup pinjol-pinjol lainnya gitu ya. Oke, kita baca dulu. Itu tetangga aku baru kemarin dikunjungi DC Shopee, pinjamannya cuma 2 juta. Biasanya ada yang gitu. Wak. Tetangganya baik banget ya cerita-cerita gitu. Iya bener ya. Ngapain gitu ya? Tetangga itu cerita-cerita itu DC Shopee gitu kan. Detail banget gitu ya. Nggak mungkin juga gitu kan. Malu juga ya. Seorang tetangga cerita ke orang lain ya, ke tetangganya lagi gitu kalau dia itu didatangi DC Shopee gitu ya. Jangankan tetangga, keluarga aja malu ya cerita kalau dia itu didatangi DC lapangan gitu ya. Seperti itu. Oke. Gas aman pokoknya. Ya memang aman Shopee itu ya. Nah, sekarang mari kita bahas yang ini dulu ya. Kemarin banget tanggal 28 Juli 2023 dikunjungi DC lapangan es pinjam. Temanku cerita apa adanya, tapi DC es pinjam hanya tanya, kenapa sudah tidak bisa bayar dan bisa dicicil per 2 minggu gitu ya. Tapi temanku udah nggak bisa bayar, jadi diabaikan. Nah, jika Anda teliti dari kalimat ini, semua badan pembiayaan digital atau fintech itu atau pinjol itu ya, itu lemah sekali. Ya, orang ini ngambil 150 juta. Oke ya, cicilannya 11 juta per bulan gitu. Dan boleh dicicil per 2 minggu. Nah, sedangkan kita ini mengetahui bahwa semua badan pembiayaan itu nggak bisa dicicil. Ya, yang namanya angsuran itu. Misalkan angsurannya sudah 11 juta, ya sudah 11 juta per bulan itu ya. Tidak bisa dinego lagi. Tapi ini bisa dicicil per 2 minggu. Sudah galbay, maksudnya saya nih ya, sudah galbay, dendanya sudah jalan dan lain-lain ya, tapi masih boleh dicicil per 2 minggu. Jangan-jangan ini kalau ditelusuri lagi ya, Mbak ini sudah ditawari keringanan, hanya bayar pokoknya saja 150 juta itu, tanpa bunga, tanpa denda. Jadi, bagi Anda yang gagal bayar di es pinjam dan es pay later pembeli, ya, itu tidak ada DC lapangannya, titik. Mulai hari ini selamatkan hidup Anda ya. Jika Anda sudah tidak kuat lagi, sudah galbaikan saja ya. Bang, gimana nanti kalau ada DC lapangannya gitu ya. Sebenarnya ya, mau apapun pinjolnya, ada DC lapangannya pun nggak apa-apa. Ya, misalkan ya pinjol apa nih? Watas gitu ya, atau uang mie gitu, atau bantu saku, ada DC lapangannya gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya ya, kalau bisa semua pinjol itu ada DC lapangannya semua. Ya, makin banyak DC lapangannya makin bagus karena akan makin terkuat lemahnya para pinjol-pinjol itu. Ya, DC lapangan pinjol datang ke rumah, tidak bisa menyita barang, tidak boleh mengancam dan lain-lain gitu ya. Jadi makin kebuka tabir kelemahan dari pinjol-pinjol tersebut. Gitu. Itu malah makin bagus gitu ya. Semua pinjol ada DC lapangannya nggak apa-apa. Ya, santai saja kita hadapi ya. Malah menurut saya jika semua pinjol itu memiliki DC lapangan makin cepat bangkrut ya. Karena tanggungan karyawannya ya, tapi karyawannya tidak ada yang memenuhi target ya. Karena masyarakat Indonesia sudah pintar-pintar semua. Pinjol tidak bisa menyita barang apapun. Nah, bagi Anda yang gagal bayar di es pinjam dan es pay later yang biasa bukan untuk penjual, selamat karena tidak ada DC lapangannya. Ya. Nah, bagi para penjual yang gagal bayar di Shopee, selamat juga Anda tidak sendirian. Banyak yang gagal bayar di es pinjam untuk penjual.
Ya, ini salah satunya. Ini hanya satu saja. Banyak sekali ya. Di video-video saya sebelumnya itu ya galbanya itu ratusan juta ya. Di Shopee juga sama gitu ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya ketika ada galbay itu. Pokoknya tenang saja ya. DC lapangan atau pinjol manapun tidak bisa menyita barang Anda. Oke ya. Jadi semoga info gagal bayar di Shopee ini bermanfaat untuk Anda gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.